Saudara dan saya pantas diperpanjang usianya apa tidak? Tuhan akan melihat ketika diperpanjang sehari, apakah hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan, berguna pada Tuhan. Esok hari juga demikian, tambahin sehari lagi deh, berguna nggak bagi Tuhan? Tambahin sebulan lagi deh, berguna bagi Tuhan nggak? Itu faktor utama. Oke, perhatikan ini. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini. Kita akan membahas sesuatu sangat penting bagi saudara. Dan saya tentunya giat memelihara perpanjangan usia Anda. Amin. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih sebelum melanjutkannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi Apakah saya sudah mendapatkan perpanjangan usia dari Tuhan? Ya, saudara masih hidup nggak sekarang? Kalau saudara masih hidup itu saudara sudah mendapatkan perpanjangan. Tapi kan umum saja Pak. Orang lain juga pada hidup. Urusannya adalah mungkin orang lain urusannya lain. Kalau saudara dan saya adalah sedang membahas bahwa usia saudara, usia kita jika benar diperpanjang Tuhan. Bagaimana memelihara esok hari supaya diperpanjang? Lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Amin. Jadi, uruslah diri kita. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap
tetap mendapatkan waktu perpanjangan usia pada hari-hari selanjutnya. Amin. Caranya seperti pada intinya adalah apakah yang waktu yang lalu, apakah saudara dan saya pantas diperpanjang usianya apa tidak? Tuhan akan melihat ketika diperpanjang sehari, apakah hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan, berguna pada Tuhan. Esok hari juga demikian, tambahin sehari lagi deh, berguna nggak bagi Tuhan? Tambahin sebulan lagi deh, berguna bagi Tuhan nggak? Itu faktor utama. Oke? Perhatikan itu. Tetapi tentu pemeliharaan selanjutnya adalah Tuhan akan melihat apakah Anda dan saya memiliki, atau saya dan saudara menjadi manusia yang tahu berterima kasih kagak. Berterima kasih kepada Tuhan atau bukan manusia yang tahu berterima kasih. Itu faktor pertama. Penting. Berterima kasihnya kayak apa? Terima kasih Tuhan 1000 kali. Bukan. Cukup kalau saudara mengatakan sekali, tetapi perbuatannya, yakni saudara dianggap mempunyai di hadapan Tuhan. Orang yang mempunyai adalah orang yang memang pantas untuk diperpanjang usianya. Karena apa? Kepada yang mempunyai, aku akan memberi. Kepada yang tidak mempunyai, apapun yang ada padamu akan diambil daripadamu. Saudaraku yang kekasih, saudara berterima kasih bukan kata dan kalimat, baik bahasa Inggris thank you, atau bahasa Jawa matur nuwun Gusti, atau bahasa Indonesia makasih Tuhan. Good. Tunjukkan bahwa kata-kata itu, kalimat itu adalah kalimat yang sungguh-sungguh dari hati kita. Amin. Yakni menjadi terang, menjadi garam, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk apa? Untuk supaya tersingkap kenajisan, apa yang disebut sebagai absintus, sehingga saudara mudah menyangkal diri membuangnya. Karena itu sangat penting. Ya. Maupun bagi manusia lain tentu. Ketika saudara, saudara yang tidak biasa mawas diri kemudian menjadi mawas diri, saudara yang tidak biasa, cuman terbiasa menghakimi orang lain, saudara akan muncul, oh iya ya, saya tidak benar dalam hal A, dalam hal B, saya pemarah, lalu saudara ganti dengan penuh senyum. Markus 4 ayat 21 sampai 22. Markus 4 ayat 21 sampai 22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Terbakar dong. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sehingga sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Itu dia. Terang ilahi itu yang ada pada diri sendiri, diri saudara terletak di atas gantang. Sehingga terang itu menerangi diri sendiri dan menerangi orang lain yang melihatnya.
Dan itu akan diukurkan kepada saudara sebagai dasar untuk menentukan perpanjangan waktu atau usia saudara. Ayat 24 sampai 25. Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, apakah saudara cuma berterima kasih matur nuwun, ataukah saudara menjadi terang, menjadi garam, akan diukurkan. Akan diukurkan kepadamu. Yes. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. 25. Karena siapa yang mempunyai, Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Manusia yang tidak matur nuwun, tidak tahu terima kasih, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. yes. Jelas, ayat ini sangat aneh. Tetapi itulah rule of the game-nya. Divine rule of the game. Saudara, yang kedua yang lebih dalam lagi, apakah saudara memang manusia yang lebih tahu diri? Saudara, ada yang mengatakan, oh aku milik sang penebus. Go. Ada tanggung jawab saudara. Yes, saudara sudah ditebus. Bayangkan aja, sudah berkali-kali saya ngomong, bayangkan aja kalau saudara ditebus Tuhan, yang awal, yang akhir, dan yang hidup, maka saudara dilepaskan rohnya dari kerajaan maut dan tubuhnya dari maut. Oh, itu harganya triliun kalau dirupiahkan atau didolarkan. Roh jahat yang ada dalam diri si manusia yang berdosa, yang kemudian lahir baru ilahi, dibuang, dilepaskan. Hutang mautnya dilunasi. Saudara mendapatkan namanya tercantum dalam buku kehidupan. Wow. Orang lain harus nunggu kiamat, rohnya nunggu kiamat, ada di alam maut, terus kemudian dihakimi menurut perbuatannya dan agama yang dianutnya. Saudara kalau lahir baru ilahi, namanya sudah tercantum. Kalau mereka harus nunggu penghakiman dulu, baru namanya tercantum dalam buku kehidupan. Maka saudaraku, rasa terima kasih kedua adalah suatu totalitas. Bahwa saudara bukan milik Anda sendiri lagi kalau sudah ditebus Tuhan. 1 Korintus 16. Ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Pak Matius pernah mematematikan. Ya, mematematikan. Ya iseng-iseng, berapa sih yang ditebus dari diri seseorang kalau dihargain dengan rupiah? Paling murah 300 triliun, saudara. Sediakan aja untuk membalas kepada sang penebus, ya kan? Sediakan. Kalau saudara nggak punya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu lebih berharga. Amin. Saudaraku yang kekasih, lalu action selanjutnya, kalau tadi vertikal, action selanjutnya adalah langkah mengasihi sesama murid Tuhan. Hal itu lebih mudah karena sesama murid Tuhan tentunya adalah manusia-manusia yang sudah lahir baru ilahi, sehingga dosa dan kejahatannya diampuni, disucikan, sehingga roh jahatnya sudah diusir dari diri si manusia, dan seterusnya, sehingga tidak gampang konflik sebetulnya. Maka Tuhan mengatakan, kalau mau jadi muridku, engkau harus
perintahku adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yes, harus saling mengasihi. Saya inginlah sampaikan bahwa tidak ada henti ketika saudara ditambahkan usianya. Saudara membuktikan bahwa langkah saudara untuk memakai tubuh alamiah saudara bagi kemuliaan Tuhan tidak pernah henti. Itu faktor. Tidak pernah henti. Maka dikatakan menyangkal diri dan mikul salibnya setiap hari. Saudara berlatih jadi domba. Ada dua nanti di hadapan sang hakim agung. Cuma ada dua. Ada domba atau kambing. Ya, domba. Apa itu Pak domba? Domba adalah ketika seseorang mengasihi Allah, Tuhan Allah, sang anak domba, sang Kristus, atau apapun namanya, dengan cara mengasihi sesama manusia secara totalitas. Iya kan? Bukan kemudian kita mempersembahkan 100.000, 100 juta kepada Tuhan. Boleh. Tetapi yang utama saudara adalah mengasihi sesama manusia secara totalitas. Karena totalitas dari Cina. Kalau saudara membayar 10 juta, 100 juta dari kantong saudara. Ya kan? Beda. Kali ini dari dalam. Ketika saudara memiliki hutang, saudara punya apa yang disebut sebagai saudara adalah pembunga uang. Maka saudara sebelum diambil, dibuang oleh Tuhan, bagikan kepada orang miskin. Bagikan kepada orang miskin. Sehingga saudara mulai berjalan di dalam kesempurnaan bersama Tuhan. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, ketika saudara mendapatkan apa yang disebut sebagai uang dari korupsi, dari warisan, dan uang itu tentunya istilahnya haram, mamon, maka saudara laksanakan membagikan dengan kebijaksanaan mamon yang jujur menjadi mamon yang tidak jujur. Itu istilah ya. Amin saudaraku. Saya ingin sampaikan kepada saudara ya, beberapa waktu yang lalu banyak ada yang bertanya, kebetulan seorang yang bukan Kristiani tapi sahabat. Pak Matius pendeta, pernahlah jadi pendeta. Pak Matius penginjil, pernahlah. Ya, dulu waktu awal-awal. Tetapi sesungguhnya, apakah Pak Matius misionaris? Tetapi sesungguhnya saya akan katakan beda persepsinya. Dari awal ketika Tuhan Yesus sudi menemui saya, maka Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa kebenaran-kebenaran, bahwa yang mutunya adalah satu, bagaimana akrab dengan Tuhan yang hidup. Roh saudara hidup, roh Allah pasti hidup. Roh Allah yang hidup, yang awal, yang akhir, yang hidup. Lalu saudara akrab, saudara dituntun. Itu prinsipnya. Saudara mau beragama apa bukan urusan. Amin. Alkitab, yes, Alkitab menjadi ini, tapi kan Alkitab bukan milik agama. Ya kan? Bukan milik agama tertentu.
Alkitab adalah isinya kebenarannya. Jadi dari kacamata ilahi dalam kebenaran-kebenaran itu yang disuruh Tuhan menyampaikan. Tuhan mengajarkan dulu 30 tahun yang lalu. Dari mulai malam jam 2 untuk supaya saya bisa tekun dan seterusnya. Tapi bukan soal jamnya. Tetapi apa yang disebut sebagai the divine and de facto, faktanya kayak apa? Di situ ada firman Tuhan mengatakan dalam Alkitab dapat menyembuhkan orang, ratusan orang Tuhan sembuhkan, bukan Pak Matius yang menyembuhkan, ribuan orang bahkan, ya kan? Sampai ada yang mengatakan ketika saya datang untuk khotbah, Pak Tuhan udah datang. Saya bilang tidak boleh, ya. Yang sudah menyembuhkan tidak ada yang menyembuhkan Tuhan. Dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan, menyembuhkan orang apapun, menjadi terang, menjadi garam apapun. Maka yang disuruh Tuhan, ya kan? Kalau tadi Bapak Pendeta, Bapak Penginjil, Bapak misionaris itu membawa orang ya untuk supaya menjadi berpindah agama yang lain, agama mereka. No, bagi saya tidak. Saya tidak ditugaskan untuk itu. Saya ditugaskan untuk membawa orang akrab dengan orang itu, rohnya hidup, Allah yang hidup. Amin. Sehingga ketika saudara melakukan puasanya juga puasa ilahi. Yesaya 58 ayat 5 sampai 6. Yesaya 58 ayat 5 sampai 6. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Berpuasa secara religi seperti itu. Tetapi berpuasa secara ilahi lain lagi. Lanjut. Bukan nggak boleh, monggo saja mau berpuasa secara yang manapun. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa berpuasa secara ilahi adalah mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Mengadakan hari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kayak besok kayak dengan cara. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu-belenggu oleh kuasa kegelapan. Dan melepaskan tali-taliku. Melepaskan kendali yang dari iblis, maut. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Memerdekakan orang yang teraniaya oleh roh-roh jahat dan oleh iblis. Dan mematahkan setiapku. Demikianlah saudaraku. Beda. Itu kerja ilahi. Itu peperangan. Dan itu harus dilakukan. Karena saudara diharuskan memikul salib setiap hari. Roh, tubuh dan jiwanya harus diangkat. Mengaktifkan roh Anda yang hidup. Tadi sudah saya sampaikan. Yaitu bukan menyembah dengan cara religi, tetapi agama, tetapi menyembah dengan cara ilahi. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan disembah dengan roh saudara. Dan Tuhan akan menghubungi saudara dengan kebenaran. Menuntun saudara dengan kebenaran. Amin. Itu dia yang diinginkan oleh Tuhan. Yang sejak ribuan tahun yang lalu. Ya.
Dan saudaraku yang kekasih, langkah yang kedua adalah, perhatikan baik-baik, berjuang agar mengenal dan dikenal sang anak domba. Kalau tidak, saudara akan menjadi manusia yang berbaris ke neraka. 2/3 dari manusia sedang berbaris ke neraka karena membunuh sang gembala. Untuk itu saudara mau masuk yang rombongan sepertiga untuk kembali ke surga kekal tanah air ilahi kita, maka saudara mulai harus mengenal dan dikenal oleh sang anak domba, oleh sang gembala. Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Iya. Mungkin satu saat kita akan pakai wayang potehi kali ya. Tongkreng, 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 tongkreng gitu kali ya. Lebih jelas. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan hati saudara mengerti. Amin. Mengerti bahwa saudara memiliki kesempatan untuk berjalan di belakang Tuhan setiap saat. Ya kan? Tuhan akan menengok, oh masih berjalan bersamaku enggak? Masih. Berarti umurmu memang masih ada. Maka saudaraku yang kekasih, 2000 tahun yang lalu Tuhan tidak membuat agama apapun, ingat, religi apapun, ingat, Taurat yang apapun, tidak. Tetapi Tuhan membawa supaya seluruh manusia menjadi murid Tuhan. Supaya manusia-manusia menjadi murid Tuhan. Digembalakan Tuhan secara pribadi dan dia aktif. Menari bersama Tuhan. Aktif, tidak pasif. Tidak pasif dan berdoa semoga saya masuk surga kelak. Yaitu gambling bagi saya. Ya, tetapi aktif. Aktif mencari, bertemu dan bersama sang pemilik yang menentukan kelak pasca kiamat surga atau tidak. Betul? Itu dia. Saudara menjadi murid Tuhan. Dan murid Tuhan tentu murid Tuhan bukan karena murid sekolah sesuatu. Bukan. Murid Tuhan adalah Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Maka pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa murid, berbuah banyak. Lanjut. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes. Oke, berbuah diri sendiri menjadi murid, berjalan bersama Tuhan, mengajak orang lain jadi murid Tuhan, agama apapun. Jangan mengubah agama siapapun. Itu bedanya. Ya, dengan Bapak Pendeta, dengan Bapak Misionaris, beda. Kita tidak mengubah agama, tidak memberitakan agama. Apapun, saudara bisa menjadi sahabat Tuhan. Wow, bisakah Pak menjadi sahabat Tuhan? Bisa. Firman Tuhan mengatakan kok. Ya, bisa. Maka saudaraku, Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Saudara menjadi sahabat karena tahu apa yang harus diperbuat. Tidak cuma nunggu-nunggu perintah. Saudara kerja ilahi namanya. Lanjut.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yes. Begitu dikasih tahu, jalan. Begitu kasih tahu, kerjakan. Itu baru sahabat. Itu syarat untuk menjadi sahabat. Soal perpanjangan waktu, perpanjangan usia, kecil. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Supaya Bapa, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kecil. Saudara mau apa juga kecil. Hal-hal jasmaniah kecil. Yang besar adalah hal-hal ilahiyah ketika engkau berbuah banyak. Amin. Cukup jelas. Terakhir. Saudaraku yang kekasih, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Karena kita ini buatan Allah. diciptakan dalam Kristus Yesus Iya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. itu dia. Setiap manusia, setiap roh manusia sudah diberi Tuhan, dititipkan Tuhan sejak di Eden bumi. Sebelum turun ke bumi, sudah dititipkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Ketika saudara mencari dan ketemu pekerjaan itu, dan saudara mulai lakukan, wow, maka saudara menjadi milik Allah dan milik Tuhan. Apa Pak fasilitasnya? Jangan kaget. Ya, yang pertama adalah saudara didoakan oleh Sang Kristus. Didoakan. Saudara berdoa, orang-orang berdoa. Itu saudara juga didoakan oleh Sang Kristus. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu. Lalu? Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jelas? Serahkan tubuh saudara untuk mempermuliakan Tuhan. Nyambung. Lalu saudara lanjut. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Sejauh saudara masih ada di dunia. Maka ayat 15, yang kedua, usia diperpanjang dan dilindungi dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Mengambil mereka dari dunia. tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jelas? Jelas? Soal kecil saudara perpanjangan usia. Udah ada fasilitasnya. Tinggal saudara menjadi milik Allah dan milik Tuhan. Ya kan? Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Roh saudara akan dituntun Tuhan secara pribadi untuk memahami kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh roh saudara, supaya saudara nanti pulang ke surga tidak hanya membawa pepesan kosong, tetapi saudara memiliki harta ilahi, buah ilahi, dan saudara memiliki sayap-sayap rohani yang tinggi, maka saudara akan dituntun dengan kebenaran. Cita-cita ilahi saudara menjadi anak Allah akan tercapai dan dapat pulang ke surga kekal.
Amin. Luar biasa. Saudara semakin mengenal Tuhan, mendapatkan kemuliaan ilahi, dan terselamkan dalam Allah Tritunggal. Secara pribadi, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Apa itu Allah Tritunggal, Pak? Oh, kita nggak bicara soal teori A, teori B, teori C. Seperti orang bilang tentang buah ara. Pak Matius nggak teorinya buah ara ada berapa, pohonnya ada berapa. Nggak penting, saya tinggal ke kebun saya, ke kebun kita, ngambil buah ara, dimakan. Oh, so enak. Artinya apa? Kita diberi kemuliaan untuk merasakan Allah Tritunggal. Merasakan Allah Tritunggal. Maka dikatakan jadikanlah saudara nggak perlu berdebat, nggak ada urusannya, percuma berdebat dengan orang yang tidak merasakan. Gini deh, pernahkah saudara berdebat ketika saudara orang Jawa dan makanannya buntil? You know buntil? Buntil. Lalu saudara berdebat dengan orang, lalu bercerita tentang buntil. Saudara merasakan gatal-gatal dikit, gurih-gurih, dan seterusnya. Enak sekali. Nggak bisa saudara cerita kepada orang yang belum pernah makan buntil. Orang yang belum pernah makan gudeg, saudara udah pernah. Nggak bisa. Sebaliknya orang Sumatera Utara yang makannya saksang, bercerita lalu saksang itu apa ya? Rasanya kayak apa? Jadi yang dibutuhkan adalah merasakan. Titik. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yes. Yang percaya kepadaku, Tuhan akan datang dan mendoakan saudara dan mendoakan orang yang dibawa lahir baru ilahi oleh saudara. Luar biasa. Lanjut. Supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas. Ada kehidupan Allah Tritunggal. Roh Kudus yang mengajar saudara dengan kebenaran. Sang anak domba yang menuntun saudara secara pribadi. Dan Allah Bapa yang memberkati supaya mendapatkan Roh Kudus karena permintaan sang anak domba. Dan kebenaran akan berkeliaran. Waduh, pakai kata yang aneh. Berkeliaran di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang telah mengerti, memahami kebenaran-kebenaran ini, biarlah Engkau yang memeteraikan dan Engkau yang memberikan waktu, usia kepada anak-anakmu ini, supaya anak-anakmu boleh memberitakan kepada diri sendiri dan memberitakan kepada manusia-manusia lain, karena mereka semuanya adalah calon-calon anak Allah yang membutuhkan pimpinan Engkau, kebenaran yang daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.